Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita baru. Namun sebelum mulai ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari pagi itu bersinar dengan lembut, menyusup melalui celah-celah dedaunan di halaman rumah Rania. Udara segar desa Karangsari terasa begitu nyaman, mengiringi langkah-langkah ringan wanita berusia 28 tahun itu saat dia sedang berjalan keluar dari pintu depan dengan sekeranjang pakaian basah di tangannya. Rumahnya sederhana namun nampak rapi, dikelilingi oleh tanaman hijau yang tumbuh subur di pot-pot kecil di teras. Suara burung-burung berkicau saling bersahutan, menciptakan harmoni alam yang menenangkan. Di balik senyum ramai yang selalu dia pancarkan, ada aura keteguhan yang membuat siapapun merasa nyaman. Rania adalah janda muda yang hidup mandiri sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan tragis. Meski kehilangan meninggalkan bekas mendalam dalam hatinya, dia tidak pernah membiarkan kesedihan itu merenggut semangatnya untuk terus maju. Bersama Arka, putranya yang berusia 6 tahun, mereka menjalani hari-hari dengan tenang di desa kecil ini. Rania dikenal sebagai sosok yang baik hati dan juga pekerja keras. Dia sering membantu warga sekitar dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari gotong royong membersihkan lingkungan hingga menjadi sukarelawan di posyandu desa itu. Wajah cantiknya yang selalu dipenuhi senyum hangat membuat banyak orang kagum padanya. Arka, anak semata wayangnya, adalah cerminan dari ibunya. Bocah kecil itu selalu tampak ceria, dengan pipi tembem dan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, dia bermain di halaman rumah atau berlarian di sekitar desa bersama dengan teman-temannya. Keceriaannya adalah angin segar bagi Rania, yang sering kali merasa lega melihat putranya tumbuh bahagia meski tanpa sosok ayah di sisinya. Namun kehidupan tenang mereka mulai menunjukkan tanda-tanda aneh beberapa minggu belakangan ini. Awalnya semuanya tampak normal. Rania masih menjalani rutinitas harian seperti biasanya, memasak, mencuci, bekerja pada waktu di warung tetangga, dan sesekali bergabung dalam kegiatan sosial. Namun pada malam-malam tertentu, mimpi buruk mulai menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, dia selalu melihat bayangan hitam besar yang berdiri di ujung tempat tidur, menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk. Bayangan itu tidak pernah bergerak, hanya diam di tempatnya. Namun kehadirannya cukup untuk membuat Rania terbangun dengan perasaan cemas dan tubuh yang berkeringat dingin. Selain mimpi buruk, ada juga suara-suara aneh yang mulai terdengar di rumahnya. Pada awalnya, Rania mengira itu hanya angin yang masuk melalui celah-celah pintu atau jendela. Namun suara itu semakin sering terjadi, bahkan ketika cuaca sedang tenang. Terkadang dia mendengar derit pelan dari kayu-kayu tua di atap rumah, seolah ada seseorang berjalan di atasnya. Lain kali, suara bisikan samar terdengar di telinganya, meskipun dia yakin tidak ada orang lain di sekitar. Bisikan itu tidak jelas, tapi nada bicaranya terdengar mengancam, membuat bulu kuduknya merinding. Kejanggalan lain yang membuat Rania semakin curiga adalah bunga-bunga misterius yang mulai muncul di depan pintu rumahnya. Pada pagi hari, dia menemukan setangkai mawar merah yang nampaknya masih kelihatan segar diletakkan di atas meja teras tanpa secarik catatan atau nama pengirim. Saat pertama kali melihatnya, dia sempat berpikir bahwa itu adalah hadiah dari salah satu tetangganya. Namun ketika bunga-bunga serupa muncul lagi pada beberapa hari berikutnya, dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada satupun warga desa yang mengaku mengiriminya bunga tersebut. Ketegangan semakin memuncak ketika Arka mulai bertingkah aneh. Anak kecil itu seringkali terbangun di tengah malam, menangis karena mengaku melihat wanita berbaju hitam di kamarnya. Rania mencoba menenangkannya, meyakinkan bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun ketika Arka mulai menolak tidur sendirian dan meminta lampu kamarnya tetap menyala sepanjang malam,
Rania mulai merasa khawatir. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis sedang terjadi di rumah mereka. Dan puncak dari semua kejanggalan itu terjadi pada suatu sore yang mendung. Langit di atas desa mulai gelap, awan tebal menggantung rendah, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rania sedang sibuk di dapur, memasak makan malam untuk dirinya dan Arka. Sambil memotong sayuran, dia sesekali melirik ke arah jendela dapur memperhatikan gerimis tipis yang mulai turun. Suara air mendidih di panci besar di kompor, serta aroma bumbu rempah yang menguar membuat suasana dapur terasa hangat dan nyaman. Namun tiba-tiba, Rania merasakan sensasi aneh menjalar di sekujur tubuhnya. Tangannya yang sedang memegang pisau terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan tidak kasat mata yang menahan gerakannya. Napasnya mulai tersengal dan pandangannya mulai kabur. Tubuhnya gemetar hebat, membuat pisau yang dipegangnya terjatuh ke lantai dengan bunyi denting yang keras. Dia mencoba memanggil Arka, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, matanya yang semula penuh kelembutan berubah menjadi kosong, seperti tidak memiliki jiwa di dalamnya. Kakinya melangkah mundur secara refleks, hingga punggungnya menabrak dinding dapur. Bibirnya bergetar, mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak mirip dengan suaranya sendiri. Itu adalah suara campuran antara gumaman dan jeritan, seolah ada dua entitas berbeda yang sedang berbicara melalui mulutnya. Arka yang sedang bermain di ruang tamu mendengar suara-suara aneh itu dan segera berlari ke dapur. Begitu melihat ibunya dalam kondisi seperti itu, dia pun langsung menjerit ketakutan. Panggilnya dengan suara bergetar, dia berteriak. Namun Rania tidak memberikan respon. Tubuhnya terus bergetar hebat dan tiba-tiba dia membungkuk ke depan, muntah cairan hitam kental yang menetes ke lantai dapur. Cairan itu memiliki aroma busuk yang menyengat, membuat Arka mundur beberapa langkah dengan wajah yang pucat. Melihat kejadian itu, Arka pun menangis histeris, berteriak memanggil tetangga. Beberapa warga yang mendengar ceritanya segera datang untuk membantu. Ketika mereka tiba di dapur, mereka menemukan Rania sudah tidak sadarkan diri, terbaring lemah di lantai dengan cairan hitam menggenang di sekitarnya. Wajahnya pucat pasi dan napasnya tersengal-sengal. Semua orang yang melihat kejadian itu hanya bisa bergumam takjub dan ketakutan. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu menyeramkan sebelumnya. Sementara itu, di balik layar, ada 3 sosok yang diam-diam mengamati kejadian ini dari kejauhan. Ketiganya adalah Harsha, Bagaskara, dan juga Wicaksono. 3 pria tua yang tinggal di desa yang sama adalah penyebab utama dari semua kekacauan ini. Mereka telah diam-diam memperebutkan cinta Rania dengan cara-cara yang tidak wajar. Harsha yang kaya raya percaya bahwa keindahan fisik Rania akan membawa kemakmuran dalam hidupnya jika dia berhasil mendapatkan hatinya. Sementara Bagaskara, mantan dukun yang sudah meninggalkan dunia spiritual, menggunakan pengetahuannya tentang mantra-mantra tradisional untuk mencoba mempengaruhi pikiran Rania. Sedangkan Wicaksono, pedagang rempah yang tampak ramah, ternyata menyimpan rahasia gelap tentang ilmu hitam yang dia pelajari dari nenek moyangnya. Ketiganya tidak menyadari bahwa aksi mereka bukan hanya akan membahayakan Rania, tetapi juga akan membawa petaka bagi diri mereka sendiri. Namun untuk saat ini, mereka masih terus bersaing, saling mengirimkan energi negatif melalui ilmu pelet yang mereka kuasai. Dan Rania, tanpa disadarinya, telah menjadi medan perang bagi pertarungan ilmu hitam mereka. Kejadian mengerikan di dapur itu adalah awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup Rania dan juga Arka selamanya. Singkat waktu, setelah kejadian mengerikan di dapur, Rania merasa dunianya mulai runtuh. Tubuhnya yang lemah pasca serangan gaib itu membuat sulit untuk menjalani aktivitas seperti biasa. Arka, anaknya, tampak lebih cemas dari sebelumnya. Bocah kecil itu selalu mengikuti langkah ibunya kemanapun dia pergi, seolah takut kehilangan sosok satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya. Keadaan ini memaksa Rania untuk mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu hal-hal buruk lainnya menimpa dirinya atau putranya.
Pagi hari setelah insiden itu, Rania memutuskan untuk berbicara dengan tetangga-tetangganya. Dia mengunjungi rumah Bu Siti, seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai penyimpan rahasia desa. Bu Siti sering mendengarkan cerita-cerita warga tentang masalah keluarga, kesehatan, hingga urusan goib. Ketika Rania menceritakan pengalamannya, mimpi buruk, suara-suara aneh, bunga-bunga misterius, hingga kesurupan di dapur, Bu Siti tampak murung mendengarnya. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan pelan, "Dok, aku tidak ingin menakut-nakutimu, tapi menurutku ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Mungkin ada pelet atau ilmu hitam yang dikirimkan kepadamu, Dok." Kata-kata Bu Siti langsung menusuk hati Rania. Dia tahu bahwa di desa mereka, ilmu hitam bukanlah hal yang sepenuhnya asing. Meskipun kebanyakan orang sudah meninggalkan praktik-praktik tersebut, masih ada segelintir individu yang percaya bahwa kekuatan gaib bisa membantu mereka mencapai tujuan tertentu. Namun Rania tidak pernah membayangkan bahwa hal semacam itu akan terjadi pada dirinya. Dia mencoba menenangkan pikirannya sendiri, berharap semua ini hanyalah imajinasi atau ketakutan berlebihan. Namun semakin lama dia memikirkannya, semakin kuat firasat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Sementara itu, Harsa, Bagaskara, dan juga Wicaksono secara bergantian mulai mendekati Rania dengan cara-cara yang terlihat halus, namun sebenarnya penuh maksud tersembunyi. Harsa adalah pria tua yang dikenal kaya raya karena warisan keluarganya. Dia tinggal di rumah besar di ujung desa, lengkap dengan mobil mewah dan sejumlah pelayan yang bekerja untuknya. Penampilannya selalu rapi, dengan kemeja putih bersih dan celana bahan yang disetrika sempurna. Dia seringkali datang ke rumah Rania dengan membawa hadiah-hadiah mahal, seperti buah-buahan impor atau kue-kue premium. Awalnya Rania mengira bahwa Harsa hanya ingin bersikap baik, tetapi lambat laun dia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Tatapan matanya yang intens dan senyumnya yang terlalu ramah membuatnya merasa tidak nyaman. Sementara Bagaskara, dia adalah mantan dukun yang sudah meninggalkan dunia spiritual beberapa tahun lalu. Dia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, jauh dari keramaian desa. Orang-orang jarang mendekatinya karena reputasi masa lalunya yang kontroversial. Namun belakangan ini, dia tampak lebih sering keluar rumah, bahkan mulai bergabung dalam acara-acara desa. Dia mendekati Rania dengan alasan ingin membantu membersihkan lingkungan atau sekedar memberikan nasihat tentang tanaman obat. Meskipun penampilannya sederhana dengan kaos lusuh dan celana pendek, ada aura gelap yang selalu menyelimutinya. Setiap kali dia bicara, kata-katanya terdengar seperti mantra-mantra yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh Rania. Sementara Wicaksono adalah pedagang rempah yang memiliki toko kecil di pasar desa. Tokonya selalu dipenuhi oleh aroma rempah-rempah yang kuat, mulai dari kunyit, jahe, hingga kayu manis. Wicaksono dikenal ramah dan humoris, seringkali bercanda dengan pembeli yang datang. Namun ada rumor bahwa dia memiliki pengetahuan mendalam tentang mantra-mantra tradisional yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Beberapa waktu belakangan, dia mulai sering mengunjungi Rania dengan alasan memberikan produk-produk herbal untuk kesehatan. Dia juga sering memberikan nasihat-nasihat spiritual yang terdengar bijak, tetapi entah mengapa selalu meninggalkan kesan misterius. Awalnya Rania tidak curiga pada ketiganya. Dia menganggap bahwa mereka hanya ingin bersikap baik sebagai tetangga. Namun ketika kejanggalan-kejanggalan semakin sering terjadi, dia mulai menghubungkan titik-titik. Setiap kali Harsa datang, mimpi buruknya menjadi lebih buruk. Setiap kali Bagaskara memberikan nasihat, suara-suara aneh di rumahnya justru semakin keras. Dan setiap kali Wicaksono memberikan ramuan herbal, tubuhnya terasa lebih lemah dan juga tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak wajar di balik ini semua.
Apa yang tidak diketahui oleh Rania adalah bahwa ketiga pria itu telah saling bersaing menggunakan ilmu pelet untuk mendapatkan hatinya. Harsa yang kaya raya percaya bahwa Rania adalah simbol keberuntungan. Menurut keyakinannya yang salah kaprah, jika dia berhasil memiliki Rania, maka kekayaannya akan bertambah berkali-kali lipat. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli benda-benda mistis dan meminta bantuan dukun-dukun dari luar desa untuk melancarkan peletnya. Harsa yakin bahwa dengan uang dan kekuasaan, dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya olehnya. Termasuk itu adalah cinta Rania. Sementara Bagaskara, meskipun sudah meninggalkan dunia spiritual, ternyata tidak sepenuhnya melupakan pengetahuan tentang mantra-mantra tradisional. Dia menggunakan ilmu yang dia pelajari dulu untuk menciptakan pelet yang lebih kuat daripada milik Harsa. Bagaskara percaya bahwa siapapun yang berhasil menguasai hati Rania akan mendapatkan kekuatan gaib yang luar biasa. Dia melihat Rania sebagai medium yang sempurna untuk membuka pintu ke dunia lain, tempat dia bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara itu, Wicaksono memiliki metode yang berbeda. Dia tidak menggunakan mantra atau ritual besar, melainkan mencampurkan bahan-bahan herbal dengan mantra-mantra kuno ke dalam produk-produk yang dia berikan kepada Rania. Dia percaya bahwa cara ini lebih halus dan tidak mudah terdeteksi. Wicaksono juga memiliki ambisi besar. Dia ingin membuktikan bahwa pengetahuan nenek moyangnya lebih unggul daripada ilmu-ilmu modern yang digunakan oleh Harsa dan Bagaskara. Namun sayangnya ketiganya tidak menyadari bahwa aksi mereka justru menciptakan konflik yang lebih besar. Adu ilmu hitam antara mereka mulai terjadi di balik layar, menyebabkan energi negatif semakin kuat di sekitar Rania. Rumah Rania menjadi medan pertempuran goib, di mana entitas-entitas jahat dari dunia lain mulai memasuki ruang-ruang kosong di sana. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, bunga-bunga misterius muncul lebih sering, dan mimpi buruk Rania menjadi semakin menyeramkan. Keadaan semakin memburuk ketika Rania mengalami serangan kesurupan lagi. Kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Pada malam yang dingin dan sunyi, dia sedang duduk di kursi goyang di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk menenangkan pikirannya. Harka sudah tidur di kamarnya dan suasana rumah terasa begitu tenang. Namun tiba-tiba lampu-lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip dengan cepat, seolah-olah ada badai listrik yang mengganggu aliran daya. Rania mencoba bangkit dari kursinya, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa berat, seolah ada kekuatan tidak kasat mata yang langsung menindihnya. Matanya yang awalnya penuh kelembutan berubah menjadi kosong, sama seperti saat pertama kali dia mengalami kesurupan. Bibirnya mulai bergerak sendiri, mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak mirip dengan suaranya sendiri. Kali ini, suara itu lebih keras, lebih menggelegar, seolah-olah ada banyak entitas yang berbicara melalui mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia mulai berteriak dengan nada tinggi. "Kalian semua akan membayar. Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai tubuh ini." Tiba-tiba, tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari kursi, seolah-olah ditopang oleh kekuatan gaib. Tangannya terentang ke udara, dan matanya membelalak lebar, menunjukkan warna putih yang menyeramkan. Rania mulai berbicara dengan suara rendah dan serak. "Aku akan membawamu ke dunia lain, Rania. Kau tidak bisa melawan kami." Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat dinding-dinding rumah bergetar. Arka yang terbangun karena suara-suara keras itu segera berlari ke ruang tamu. Melihat ibunya dalam kondisi seperti itu, dia menangis histeris dan berteriak meminta tolong. Tetangga-tetangga yang mendengar ceritanya langsung segera datang, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri dengan wajah yang pucat menyaksikan kejadian mengerikan itu. Dan di tengah kepanikan, seorang ustadz bernama Umar tiba di rumah Rania. Dia adalah seorang ulama yang dikenal sangat alim dan ahli dalam menangkal ilmu hitam. Umar tinggal di desa sebelah, tetapi dia sering kali datang ke desa Karangsari untuk memberikan ceramah atau membantu warga yang mengalami masalah spiritual. Ketika mendengar kabar tentang apa yang terjadi pada Rania, dia segera datang tanpa ragu. Umar masuk ke ruang tamu dengan tenang,
Meskipun suasana di sana begitu mencekam, dia membawa sebuah tas kecil yang berisi alat-alat spiritual seperti air zam-zam, minyak zaitun, dan juga Al-Quran kecil. Dengan suara tegas, dia mulai membacakan ayat-ayat suci, mengiringi setiap kata dengan doa-doa kuat. Saat Umar membacakan ayat-ayat tersebut, tubuh Rania mulai bergetar lebih hebat, seolah-olah entitas jahat yang merasukinya sedang berusaha melawan. Namun kekuatan doa Umar tidak bisa dilawan. Perlahan-lahan, tubuh Rania mulai tenang, matanya yang tadinya kosong kembali normal, dan dia ambruk ke lantai dalam keadaan lemas. Arka segera berlari mendekat, memeluk ibunya erat-erat sambil menangis lega. Umar membantu Rania bangkit dari lantai dan membawanya ke kursi goyang. Dia kemudian menjelaskan kepada warga yang hadir bahwa Rania telah menjadi korban dari ilmu hitam yang kuat. Sepertinya ada orang-orang yang mencoba mempengaruhi jiwa Rania dengan cara-cara yang tidak wajar, katanya dengan nada serius. Namun kita tidak boleh menuduh ataupun menyerah. Kita harus melawan ini dengan kekuatan iman dan doa. Dengan bantuan Ustadz Umar, Rania berhasil selamat dari serangan entitas jahat itu. Namun dia tahu bahwa ini belum berakhir. Ada kekuatan-kekuatan besar yang sedang memperebutkan dirinya. Dan dia harus segera menemukan cara untuk melindungi dirinya dan putrinya dari ancaman tersebut. Di balik layar, Harsa, Bagaskara dan juga Wicaksono terus bersaing, tidak menyadari bahwa karma dari tindakan mereka akan segera menimpa diri mereka sendiri. Singkat waktu, setelah malam yang penuh teror itu, kehadiran Ustadz Umar menjadi cahaya harapan bagi Rania dan Arka. Pria Parubaya itu dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan berdedikasi tinggi dalam membantu orang-orang yang mengalami masalah spiritual. Wajahnya yang teduh serta suaranya yang lembut namun tegas memberikan ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya. Ketika dia pertama kali melihat kondisi rumah Rania, dia segera menyadari bahwa tempat itu dipenuhi oleh energi negatif yang sangat kuat. Dinding-dinding rumah seperti menyerap aura gelap, sementara udara di dalamnya terasa sesak dan berat. Ustadz Umar menghabiskan beberapa hari untuk menganalisis situasi secara mendalam. Dia berbicara panjang lebar dengan Rania, meminta penjelasan tentang setiap kejanggalan yang dialaminya. Mimpi buruk, suara-suara aneh, hingga serangan kesurupan. Dan setelah mendengarkan cerita Rania dengan penuh perhatian, Umar akhirnya menyimpulkan bahwa wanita muda itu telah menjadi korban dari pelet yang dikirim oleh beberapa orang. Dia menjelaskan kepada Rania bahwa ada entitas-entitas jahat yang sedang memperebutkan tubuhnya menggunakan ilmu hitam sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Tidak hanya satu pelaku, ada lebih dari satu orang yang mencoba menguasai jiwamu, dan mereka saling bersaing sehingga energi negatif di sekitarmu semakin terasa kuat, katanya dengan nada serius. Rania merasa ngeri mendengar penjelasan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya bisa menjadi medan pertempuran antara beberapa pria tua yang haus akan kekuasaan gaib. Namun Ustadz Umar meyakinkannya bahwa selama dia memiliki keyakinan yang kuat dan iman yang teguh, tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkannya. Kita akan berusaha melawan ini bersama-sama, ujar Ustadz Umar dengan penuh keyakinan. Namun, Anda harus siap menghadapi serangan-serangan lain. Ini adalah ujian besar bagi Anda dan juga keluarga Anda. Proses penyelamatan dimulai pada pagi hari yang cerah. Ustadz Umar memimpin ritual ruqyah massal di rumah Rania. Seluruh warga desa yang peduli dengan nasib Rania turut hadir di sana, termasuk Bu Siti dan beberapa tetangga dekat lainnya. Mereka berkumpul di halaman depan rumah, membawa air zam-zam, minyak zaitun, dan dupa herbal yang digunakan untuk membersihkan energi negatif. Ustadz Umar mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, memastikan bahwa ritual ini akan dilakukan dengan penuh khusyuk dan disiplin spiritual tinggi. Sebelum ritual dimulai, Ustadz Umar memberikan pengarahan singkat kepada semua orang yang hadir di sana. Kita harus bersatu dalam doa dan juga keimanan. Energi negatif yang ada di sini sangat kuat, tetapi kita tidak boleh gentar. Kekuatan doa dan ayat-ayat suci akan melindungi kita semua.
tutur Ustadz Umar. Kemudian setelah itu, dia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang dan penuh keikhlasan. Suaranya bergema di seluruh area rumah, membuat atmosfer yang awalnya suram dan dingin berubah menjadi lebih hangat dan tenang. Namun ternyata proses ruqyah tidak berjalan mulus. Tepat saat Umar membacakan ayat-ayat suci tertentu, tubuh Rania kembali diserang oleh entitas jahat. Kali ini serangannya lebih ganas daripada sebelumnya. Tubuh Rania gemetar hebat, matanya membelalak kosong, dan suara-suara aneh kembali terdengar dari mulutnya. Entitas itu berteriak keras, "Kalian tidak bisa mengusir kami. Kami adalah pemilik tubuh ini." Suara itu menggema di seluruh halaman, membuat beberapa warga mundur dengan wajah pucat. Namun kali ini Rania tidak sendirian. Dengan bantuan doa-doa kuat dari Ustadz Umar dan warga yang hadir, dia berhasil melawan entitas jahat tersebut. Dia mulai menggumamkan ayat-ayat suci yang diajarkan oleh Ustadz Umar, meskipun suaranya masih terdengar lemah. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai tenang dan entitas jahat itu tampak melemah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, entitas itu akhirnya lenyap, meninggalkan tubuh Rania dalam keadaan lemas maupun damai. Sementara itu, di balik layar, karma mulai menyergap para pelaku pelet. Harsa, Bagaskara, dan juga Wicaksono yang selama ini saling bersaing untuk mendapatkan Rania tidak menyadari bahwa aksi mereka justru membawa petaka bagi diri mereka sendiri. Harsa yang selalu percaya bahwa kekayaan dan kekuasaan bisa melindunginya dari konsekuensi apapun, malah ditemukan tewas di kamarnya beberapa hari setelah ritual ruqyah. Tubuhnya penuh dengan luka gores yang dalam seolah-olah dicakar oleh makhluk goib. Matanya terbuka lebar, menunjukkan ekspresi ketakutan yang sangat mengerikan. Bahkan beberapa orang yang menemukan jasadnya mengatakan bahwa ada aroma busuk yang menyengat di sekitar tubuhnya. Sama seperti cairan hitam yang dimuntahkan Rania saat kesurupan pertama. Sementara Bagaskara, mantan dukun yang percaya bahwa pengetahuannya tentang mantra-mantra tradisional akan melindunginya, mengalami nasib yang tidak kalah tragis. Pada suatu malam, dia diduga mengalami serangan kesurupan berkepanjangan. Tetangga-tetangga mendengar jeritan keras dari gubuknya, tetapi ketika mereka datang untuk membantu, mereka tidak menemukan siapapun di dalam. Gubuk itu kosong, tanpa jejak apapun, kecuali bau anyir dan bekas cakaran di dinding kayu. Bagaskara menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Ada yang percaya bahwa dia dibawa oleh entitas jahat yang dia panggil sendiri. Sementara yang lain menganggap bahwa dia melarikan diri karena takut menghadapi karmanya. Sementara Wicaksono, pedagang rempah yang tampak ramah, juga tidak luput dari hukuman karma. Pada suatu pagi, dia ditemukan tergeletak di tokonya dalam keadaan lumpuh total. Mulutnya terkatup rapat, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Matanya yang biasanya ceria kini tampak kosong, seolah-olah jiwanya telah hilang. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa dia mengalami serangan stroke mendadak, tetapi banyak warga percaya bahwa ini adalah hasil dari ilmu hitam yang dia gunakan untuk mencelakai Rania. Toko rempahnya akhirnya ditutup dan dia dipindahkan ke rumah saudaranya untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah semua kejadian itu, kehidupan Rania dan Arka pun mulai kembali normal. Rumah mereka yang tadinya dipenuhi aura gelap, kini terasa lebih nyaman dan damai. Rania memutuskan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha meningkatkan keimanannya dengan cara-cara yang lebih baik. Dia juga menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangganya yang selama ini selalu mendukungnya dalam masa-masa sulit. Arka anaknya kembali menjadi anak kecil yang ceria seperti biasa. Dia seringkali bermain di halaman rumah atau berlarian di sekitar desa bersama teman-temannya tanpa lagi merasa takut atau cemas. Sementara Ustadz Umar yang telah menjadi pahlawan bagi keluarga kecil ini tetap hadir sebagai mentor spiritual bagi Rania dan Arka. Dia seringkali mengunjungi rumah mereka untuk memberikan nasihat-nasihat bijak tentang kehidupan dan agama. Dia juga mengajarkan Rania cara-cara sederhana untuk melindungi dirinya dan juga keluarganya dari gangguan-gangguan gaib di masa depan nanti.
Ingatlah bahwa iman adalah benteng terkuat kita. Jika kita selalu berpegang pada kebaikan dan kebenaran, tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan kita, kata Ustadz Umar suatu hari. Dan dalam kisah ini menunjukkan pesan moral yang mendalam. Ilmu hitam hanya akan membawa petaka, baik bagi pelaku maupun korban. Ambisi dan keserakahan manusia seringkali membuat mereka lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki konsekuensi. Karma tidak pernah tidur dan dia selalu datang kepada mereka yang melanggar aturan moral dan juga spiritual. Rania yang awalnya menjadi korban dari praktik-praktik gelap tersebut akhirnya berhasil bangkit dari bayang-bayang teror itu dengan kekuatan iman dan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ia dan Arka kini hidup bahagia, bebas dari ancaman-ancaman gaib yang pernah menghantui mereka. Di desa Karangsari, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun kisah tentang Rania dan 3 pria tua yang mencoba mempermainkan ilmu hitam menjadi pelajaran berharga bagi semua warga. Mereka belajar bahwa kebaikan dan kebenaran selalu menang atas kejahatan dan keserakahan. Dan di tengah semua itu, ada satu kebenaran universal yang tidak terbantahkan. Tuhan selalu melindungi hamba-Nya yang bertakwa. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita Mangriban dari awal sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dan Mangriban harap kalian mau meninggalkan jejak di kolom komentar. Karena dukungan kalian membuat Mangriban semakin semangat. Sekian dulu dari Mangriban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.